Bismillahirrahmanirrahim. Penghalang masuk ke dalam surga. Maka penghalang masuk ke dalam surga itu 4 huruf. Dosa. Dosa. Hanya saja dosa ini dibagi oleh ulama menjadi 3 bagian. Ada dosa yang kalau dikerjakan maka dia akan kekal selamanya di neraka. Artinya dia bukan cuma sekedar penghalang yang sementara untuk masuk ke surga, tapi dia akan jadi penghalang selamanya. Yaitu syirik, ya. Kemudian kufur, kekufuran sendiri, atau murtad. Murtad kan tadinya beriman jadi kafir, atau dasarnya memang kafir dari awal, atau dia musyrik. Musyrik itu menyekutukan Allah. Nanti kita akan rincikan insya Allah ketiga ini, ya. Nah, ini jadi penghalang masuk ke surga selamanya, abadi. Ada yang kedua, dosa penghalang masuk ke surga sementara bagi orang beriman, yaitu semua jenis dosa-dosa besar kecuali 3 tadi yang saya sebutkan itu. Dan itu teman-teman bisa melihat bahasan saya di dosa-dosa besar, ya. Jadi ada ini teman-teman sekalian, bahasan saya di YouTube 2 ini. Ada 76 dosa besar Imam Az-Zahabi, dan ada dosa-dosa besar ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Ada 2. Dan ini sudah saya bahas di YouTube sampai kurang lebih 140 sekian dosa besar, ya. Seperti misalnya durhaka pada orang tua, mencuri, berzina, riba, ya. Ini semuanya dosa-dosa besar teman-teman sekalian yang memang dia lakukan dan dia tidak sempat taubat. Tidak sempat taubat. Maka akan dipertemukanlah dosa-dosa besar ini, ya. Dosa-dosa besar ini dengan amal solehnya di timbangan amal nanti. Kalau faman thaqulat mawazinuhu, Allah SWT mengatakan siapa yang berat amal solehnya, faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang beruntung. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum, dan orang-orang yang ringan timbangan amal solehnya, dosanya lebih besar, maka mereka adalah orang-orang yang telah merugikan diri mereka. Oleh karena itu setiap muslim yang melakukan dosa disilakan dengan murtakabul kabir, atau orang yang melakukan dosa besar. Itu kalau dia tidak sempat taubat, maka pemahaman sunnah wal jamaah dia di bawah masyiannya Allah. Allah bisa masukkan dia ke dalam neraka, disiksa sampai bersih dosanya baru masuk surga, atau Allah maafkan. Itu kuasa Allah, ya. Dari itu jenis dosa besar atau dosa yang bisa menjadi penghalang masuk surga tapi sementara. Dan ini masuk dalamnya semua dosa besar kecuali 3 tadi, ya. Kecuali syirik, kecuali kekufuran yang abadi, atau murtad. Kemudian jenis dosa yang ketiga adalah dosa-dosa kecil tapi yang terus dikerjakan menjadi sebuah rutinitasnya sehingga akhirnya menjadi besar juga dia. Jadi dalam hadis kata Nabi SAW, perumpamaan dosa-dosa yang dilakukan, dosa-dosa kecil itu seperti satu kaum yang turun ke satu lembah, kemudian mereka pada saat lagi mau istirahat di situ menyuruh satu orang dari mereka menyuruh satu orang tukang masaknya untuk masak, dan tukang masak mengatakan, coba kumpulkan untukku ranting-ranting, jadi ranting-ranting sebanyak mungkin supaya aku bisa membakar api untuk masak, ya. Maka semua anggota kafilah itu mengumpulkan ranting-ranting. Setelah mereka mengumpulkan ranting-ranting tersebut, maka mereka akhirnya bisa membakar api. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan dosa-dosa kecil yang terus dilakukan seperti ranting-ranting tadi, yang kalau dia satu mungkin masih belum bisa menyalakan api, atau masih kecil apinya, tapi kalau dia dikumpulkan jadi banyak, dia akan menjadi api yang besar.
Nah, cuman memang ini lebih ringan daripada poin yang kedua tadi. Karena kalau poin yang kedua tadi, dosa-dosa besar, itu wajib taubat nasuha. Kayak misalnya durhaka pada orang tua, riba, zina, segala macam ini butuh taubat nasuha. Yaitu meninggalkan dosa itu seketika, kata Imam Nawawi rahimahullah, syaratnya. Kemudian menyesali, dan ketiga adalah yang ketiga itu berjanji dan bertekad kepada Allah tidak akan mengulanginya. Seperti itulah ya, tidak akan mengulanginya. Maka dengan tiga syarat ini, insya Allah biidnillahi ta'ala, dosa itu akan dimaafkan oleh Allah SWT. Kalau dosa yang kedua tadi ya. Kalau dosa yang ketiga, yang tadi dosa-dosa kecil tapi karena sering dilakukan dan banyak variabelnya, maka akan menjadi dosa besar juga. Ini sebenarnya bisa saja dibersihkan dengan semua jenis ibadah, amal soleh. Misalnya dosa kecil misalnya sholat sunnah, wudu, puasa, yang wajib dan yang sunnah sebenarnya. Sebenarnya semua amal wajib dan amal sunnah itu bisa membersihkan dosa-dosa kecil, sehingga dia tidak menumpuk banyak. Kecuali keadaannya adalah orang itu melakukan dosa-dosa kecil terus, itu pun dia tidak ikuti dengan amal soleh. Makanya kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Ikutkanlah perbuatan dosamu itu dengan perbuatan kebaikan. Artinya jangan kau ulangi lagi, tapi bersihkan dia dengan amal-amal solehmu. Seperti itulah.